Bro, seperti kita tahu di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan penciptaan manusia di hadapan seluruh makhluk termasuk jin dan malaikat. Ya. Dan sebagai bentuk penegasan atas kebanggaan tersebut, Allah juga mendeklarasikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, yang mau gue tanya, apa sih sebetulnya yang membuat manusia itu memiliki derajat setinggi itu gitu, level kemuliaan setinggi itu sehingga manusia ditempatkan lebih tinggi daripada seluruh makhluk yang lain? Kira-kira apa tuh rahasianya? Ya, mungkin menurut gua perlu digarisbawahi pertama kali bahwa kemuliaan manusia ini tidak melazimkan kita merendahkan makhluk lain. Karena kadang-kadang justru muncul egosentrisme ketika kita membahas kemuliaan manusia. Kita ngerasa kita lebih tinggi dari makhluk lain, akhirnya kita bisa semena-mena tuh terhadap makhluk lain. Kita ngerusak lingkungan, kita abai terhadap kehidupan hewan, tumbuhan, gitu. Karena dalihnya cuma manusia itu lebih mulia dari semua makhluk dan semua makhluk diciptakan untuk tunduk sama manusia. Iya, karena khalifah tadi ya. Iya, jadi menurut gua ini keliru gitu ya. Jadi kemuliaan manusia itu tidak melazimkan dia kemudian bisa semena-mena di hadapan makhluk lain. Tapi memang kalau kita lihat secara ontologis gitu ya, manusia memiliki kedudukan istimewa dalam penuturan Al-Quran khususnya, karena ada banyak sekali redaksi-redaksi istimewa yang dipredikatkan Allah khusus untuk manusia, seperti yang lu sebut tadi ya, kayak khalifah, bahkan malaikat disuruh sujud di hadapan manusia gitu. Atau misalkan dalam penuturan yang lain di Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah gitu ya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kalau tadi kisahnya langit, ini sekarang kisahnya bumi. Nah, di bumi pun begitu, tidak ada yang bisa menanggung amanah itu kecuali manusia. Dan di situ disebutkan tuh kira-kira kenapa manusia bisa memiliki kelayakan menerima amanah tersebut. Dan agak mind blowing ya mungkin gitu ya, sebabnya itu disebutkan sama Al-Quran karena manusia zoluman jahula gitu, karena manusia zolim dan karena manusia jahil. Loh, kalau manusia zolim dan kalau manusia itu jahil, kenapa dikasih amanah? Dan kenapa kemudian seluruh langit dan bumi nggak bisa menanggung amanah itu? Ya. Kenapa malah justru manusia yang zoluman jahulan? Zoluman jahulan itu yang memiliki privilege dalam tanda petik dalam menerima amanah tersebut. Akhirnya ya sebagian pemikir gitu berusaha mencoba menarik kesimpulan bahwa mungkin yang dimaksud dengan zoluman jahulan dalam ayat ini tidak seperti zoluman jahulan yang kita pahami dalam konteks-konteks moral. Gitu, bahwa zolim itu adalah lawan dari keadilan, gitu, dan jahil itu adalah lawan dari pengetahuan. Ya, tapi yang dimaksud dengan zoluman itu adalah, dan jahulan di sini melambangkan curiosity yang dimiliki oleh manusia, bahwa satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah dengan peranti curiosity atau rasa ingin tahu itu adalah manusia, karena zolum itu adalah melewati batas. Cuma manusia yang berupaya untuk keluar dari setiap batasan-batasan yang ada dalam dirinya. Ketika dia tercipta dalam bentuk yang tidak lebih daripada tumbuh-tumbuhan, kemudian dia naik gitu ya, mewujudkan dirinya dalam realitas lain, perwujudan lain yang menyerupai hewan-hewan. Kemudian dia naik lagi sampai kemudian memiliki akal. Akal pun terus diaktualisasikan sampai batas yang sepertinya tidak ada ujungnya. Gitu. Nah, self aktualisasi gitu ya yang dimiliki oleh manusia, itulah yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai zoluman itu. Senantiasa berupaya melewati batasan-batasan yang ada dalam dirinya. Jadi bukan zolim ya. Jadi bukan zolim dalam pengertian lawan dari keadilan. Begitu juga kan jahula. Jahula di sini bukan bodoh dalam konteks bodoh atau pandir gitu ya. Tapi jahulan di sini adalah manusia memiliki
kemampuan gitu ya untuk senantiasa merasa kurang dari sisi pengetahuannya. Gitu. Dan pengalaman ini adalah pengalaman yang menurut gue idiosinkretik, khusus dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain bahkan. Gitu, pengalaman untuk merasakan kebodohan. Gitu. Itu membuat manusia kemudian terus belajar. Andai kan manusia sudah cukup pintar, mungkin manusia tidak akan berkembang sepanjang sejarahnya. Tapi karena manusia mengerti gitu bahwa dia perlu menambah pengetahuannya dan bahkan alam semesta ini memiliki rahasia yang perlu diungkap terus-menerus, akhirnya ya kita mengalami kemajuan terus-menerus, baik dari sisi moral, dari sisi teknologi, peradaban, kultur. Itu semua kemajuan-kemajuan yang bisa kita capai sebagai manusia karena kita memiliki kejahilan tadi. Nah, dua faktor ini gue kira bisa menjadi penanda kenapa kemudian manusia ini memiliki kemuliaan di atas makhluk-makhluk yang lain. Karena ada karakteristik yang memang khusus untuk dimiliki manusia, sementara karakteristik yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lain itu terhimpun di dalam manusia, gitu loh. Jadi makarnya setan ada dalam manusia, gitu ya. Solehnya malaikat ada dalam manusia, syahwatnya hewan ada dalam manusia, bertumbuhnya tumbuh-tumbuhan ada dalam manusia, gitu ya. Tapi akalnya manusia yang bersifat jahula tadi dan self aktualisasinya manusia yang bersifat zoluman tadi itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, dan ya mungkin itulah kenapa ya dalam Al-Qur'an disebutkan ketika Allah membanggakan manusia di hadapan makhluk-makhluk yang lain dan dia memuji dirinya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu uniknya keterangan ayat-ayat yang terdapat di situ itu bercerita tentang penciptaan manusia dari dimensi khalq, gitu ya, dari nutfah kemudian jadi alaqah dan seterusnya mudghah. Itu semuanya redaksinya khalq, tapi ketika sampai dalam khalqon akhar, penciptaan yang lain, redaksinya adalah ansya nahu, gitu ya. Jadi insya dan khalq. Nah, ini dua macam penciptaan, dan yang membuat manusia itu dimuliakan dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga atas penciptaannya itu adalah dimensi insya-nya itu. Kholqon akhornya itu, bahwa kita ini memiliki bukan hanya dimensi materi saja. Gitu. Kita membentang dari alam paling rendah sampai alam yang paling tinggi ya. Dan kita bisa memilih tuh kita ada di posisi yang mana dalam kehidupan kita. Artinya ini adalah sebuah perjalanan menuju kesempurnaan ya. Jadi manusia berproses untuk ya, dan itu menjadi keistimewaan buat manusia. Tadi yang gue bilang bisa melewati batas-batasan tadi. Dan pertanyaan selanjutnya, mungkin gak sih manusia seperti kita ini mencapai level tersebut, atau hanya manusia-manusia yang sejak dari sananya oleh Allah ditentukan oleh Allah, mereka lah yang bisa mencapai level kemanusiaan yang derajatnya lebih tinggi daripada makhluk yang lain? Ya ada sih. Seperti para nabi dan rasul. Iya, ada sih yang sudut pandangnya mungkin terlalu predeterministik ya dalam persoalan ini. Terlalu kayaknya sudah ditetapkan dari awal gitu. Semuanya ini cuma bisa dimiliki oleh nabi dan rasul. Gua nggak mau bilang bahwa kita setara dengan nabi dan rasul. Tapi kan ada riwayat yang menyebutkan bahwa banyak ulama dari umatku, katanya Rasulullah, itu yang lebih mulia bahkan dari nabi-nabi Bani Israel. Dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama, misalnya gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki makom ulama ini makom ya, bukan status. Sekarang namanya jadi status, nggak ada masalah sih. Tapi ulama ini kan makom gitu, orang yang betul-betul makom itu kedudukan ya. Kedudukan, ya. Nah, di mana orang itu merasa dalam dirinya. Jadi ada perasaan kecintaan yang khawatir mengecewakan dalam diri seseorang, itu yang disebut sebagai makom ulama. Nah, orang-orang itu bukan hanya terbatas pada nabi dan rasul saja, tapi kita gitu ya. Semuanya ini memiliki kesempatan juga untuk bisa mengaktualisasikan diri sampai pada level yang dimaksud. Jadi kalau gua secara pribadi mungkin ngelihatnya ini tidak terlalu predeterministik, bahwa kita nggak mungkin bisa mencapai
titik apapun dalam perjalanan spiritual kita. Sebaliknya, ini cenderung bahkan lebih narasinya mungkin optimistik, gitu ya, bahwa ya manusia betul-betul memiliki potensi yang bisa mencapai titik-titik di mana dia lebih tinggi, sebagaimana diriwayat tadi ya, bahkan dari para nabi Bani Israel. Nah, pertanyaan terakhir nih bro, dalam proses menuju level tertinggi itu, bagi kita misalnya yang belum mencapai level aktualisasi diri yang dimana digambarkan sebagai sebaik-baiknya penciptaan tadi ya, manusia sebagai sebaik-baiknya penciptaan, apakah kita juga masih tetap layak untuk melabeli diri kita misalnya sebagai manusia? Atau kita ini sebenarnya belum layak untuk menyebut diri kita sebagai manusia atau insan lah yang digambarkan Al-Qur'an. Ya kembali lagi gitu pada diri kita sendiri ya, kita itu mahkamahnya. Itu ya ada dalam diri masing-masing. Gitu. Kita evaluasi saja diri kita. Cara termudah untuk mengukurnya itu adalah dengan kebutuhan dan juga kecenderungan kita, kecintaan kita pada hal-hal seperti apa. Kalau seumur hidup ini gitu ya, lebih dominan dikuasai kekhawatiran kita, kebutuhan kita dan kecintaan kita pada problematika pertumbuhan fisik. Ya kita tentu perlu agak skeptis sama diri sendiri gitu untuk menyebut diri kita manusia. Gitu. Ya sebetulnya kita nggak ada bedanya dengan ya tumbuh-tumbuhan dan kecambah-kecambah misalkan. Ya begitu juga jika kita hanya didominasi oleh dorongan-dorongan syahwat dalam mengambil keputusan di hidup ini, ya kita juga harus sekali lagi ya skeptis gitu untuk menyebut diri kita sebagai manusia. Bahkan jika kita sudah mencoba untuk mengaktualisasikan akal kita sekalipun, kita masih tetap perlu skeptis. Apakah akal ini mendorong iman atau tidak? Gitu kan. Begitu juga keimanan. Emang keimanan itu sesuatu yang statis kita dapatkan terus tidak akan pernah hilang? Iya, betul. Kan enggak juga. Gitu. Jadi dimensi kemanusiaan itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya, untuk bisa dipertahankan. Dia ada sebagai potensi. Nah, itu perlu pada aktualisasi dan perjalanan mengaktualisasikannya ini bisa jadi sangat panjang dan bahkan melebihi umur yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Wah, mantap. Iya. Terima kasih bro, ini sama-sama. Sangat menjawab lah dan mencerahkan kita tentang hakikat kemanusiaan. Mudah-mudahan. Terima kasih.